dilihat catatan sebelumnya untuk mempermudah pencatatan penjelasan dalam tamimah dan cermin. Qala al-mu'allif rahimahullah la allati li nafsil jinsi fasl wa amma la allati li nafsil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafya jamil jinsi ala sabil tafsir. Yang dimaksud la nafil jinsi ialah la yang dipakai untuk menafikan seluruh jenis dengan gas tanpa menyisakan seorang pun. La allati li nafsil jinsi ialah la yang menafikan seluruh jenis secara mutlak tanpa menyisakan sesuatu pun. Sekarang la ahada fil fasli, tidak ada seorang pun di kelas, berarti meniadakan seluruh jenis manusia di kelas itu tanpa terkecuali. Separuh manusia pun nggak ada. Namanya la allati nafil jinsi, atau yang lebih singkat lagi la an-nafiyah lil jinsi. Boleh la an-nafiyah lil jinsi, boleh la allati nafil jinsi. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah faidahnya. Nah, catat la allati nafil jinsi atau la an-nafiyah lil jinsi. Satu, faidahnya. Faidatuha, faidahnya. Pokoknya la an-nafiyah lil jinsi digunakan untuk meniadakan seluruh jenis secara mutlak tanpa menyisakan sesuatu apapun. Contoh, la raiba fihi, la raiba fihi. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Artinya apa itu? La raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang meragukan, walaupun sedikit saja tak ada. Jadi semua jenis keraguan ditiadakan oleh la an-nafiyah lil jinsi tanpa terkecuali, ya. Separuh keraguan pun tidak ada. Sekuku keraguan pun tidak ada. Nah, itu fungsinya la an-nafiyah lil jinsi, meniadakan semua jenis secara mutlak tanpa menyisakan sesuatu apapun.
Tidak ada sisa-sisa keraguan dalam Al-Quran walaupun sedikit. Ya, la raiba fi. Berarti la raiba fi, la namanya apa ini? An-nafiyah lil jinsi. Qala al-mu'allif rahimahullah surutu amalillah allati lil jinsi. Syarat amalnya la allati lil jinsi. Wa ta'malu amala inna فتنصب الاسم وتأفعل الخبر بالساعة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن يكون اسمها متصلا بها. La beramal seperti inna, menasabkan isim dan merapatkan khabar dengan syarat isim dan khabarnya terbentuk nakirah. Dua, isimnya bersambung langsung dengan la. Baik, barakallahu. Poin yang kedua, amalnya. Tapi kan yang pertama faidahnya, yang kedua ialah amalnya. Amal la nafil jinsi. Bawahnya la nafil jinsi beramal seperti inna, menasabkan isim dan merapatkan khabar. La nafil jinsi beramal seperti inna, yakni menasabkan isim dan merapatkan khabar dengan beberapa syarat berikut ini. Seperti yang catatan matan al-Ajuriyah. Itu disebutkan syarat-syarat amalnya la nafil jinsi seperti amalnya inna. Ya, coba atau baca satu. La mengandung arti menafikan semua jenis dan tidak ada kemungkinan lain. Atau masuk baca tulisnya malu. La mengandung arti menafikan semua jenis dan tidak mengandung kemungkinan yang lain. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, isim dan khabarnya harus nakiro. Isim dan khabarnya harus nakiro. Isim dan khabarnya harus nakiro. Syarat yang kedua. Yang ketiga, la harus bersambung dengan isimnya tanpa ada misal. Ya, la harus bersambung dengan isimnya tanpa ada misal. Nah, berarti yang keempat, khabar tidak boleh mendahului la. Khabar tidak boleh mendahului la. Nah. Yang kelima, la tidak boleh dimasuki huruf jar. La tidak boleh dimasuki huruf jar. Nah. Yang keenam, khabar tidak boleh mendahului isimnya. Khabar tidak boleh mendahului isimnya. Barakallahu. 6 persyaratan itu tolong dicatat. Termasuk penjelasan tambahan, karena dalam kitab kalian Tamam al-Ajurumnya hanya disebutkan 2 saja. Di situ sampai 6, ya. Sehingga dicatat apa adanya. 6 syarat la beramal seperti inna, yakni menasabkan isim dan merapatkan khabar. Faedahnya kalau catatannya lengkap, ya. Tinggal salin saja, ya. Kalau lengkap, jadi kopi saja. Tidak ada larangan mengkopi catatan, yang penting paham dan bisa, ya. Ya. Yang penting jangan mencuri catatan teman. Malas nyatet buku teman, catatannya diambil, curi, ya. Itu fotokopi nggak apa-apa, halal, ya. Baik, Pak. Anggap beres, ya. Nah, di situ disebutkan contohnya enggak? Contohnya. Contoh yang tidak memenuhi syarat. Contoh yang sudah memenuhi syarat. Hah? Tidak memenuhi syarat. Contoh yang tidak memenuhi syarat. Oh, yang disebutkan ialah contoh yang tidak memenuhi syarat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik.
Baca. La salimun fil ma'hadi wala qalilun. Jelaskan. Salimun mubtada, fil ma'had khabar. Mana? La salimun. Oh. Isimnya itu ma'rifat. Isimnya berbentuk Ma'rifat. Nah, padahal harus sama-sama benar. Semuanya catatan saja langsung. Nah, contoh-contoh yang tidak memenuhi syarat, termasuk contoh-contoh yang memenuhi syarat kan ada di situ ya. Nah, ya. Nah, kalau pengen contoh yang memenuhi syarat ya ini, la riba fihi. Ya. La riba fihi. Qala al-mu'allif rahimahullah aqsam ismiha wa qabru. Pembagian isimnya Allah an-nafi al-jinsi dan hukum-hukumnya. Fa in kana semua mudhafan aw mushabbahan bil mudhaf fa huwa mu'rab mansub nahwu la sahiba ilmin manqutun wala tariqan jabalan hadir. Jika isimnya berupa mudhaf atau musyabbah bil mudhaf maka dibaca mu'rab dan dinasab. Contoh la sahiba ilmin manqut, sahiba ilmin isimnya la, mudhaf manqutun khabarnya la. Wala tariqan jabalan hadiran tariqan jabala. Ini isimnya la berbentuk musyabbah bil mudhaf. Ya, jabala maf'ul bih. Hadiran khabarnya la. Wal musyabbah bil mudhaf huwa ma tasala bi syakl tamami ma'nahu. Jadi disebut dengan musyabbah bil mudhaf adalah sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya. Wa in kana sebuah mufradan buni ala ma yusawwi law kana mu'raban. Jika isimnya berbentuk mufrad maka dimabnikan sesuai dengan tanda nasabnya ketika mu'rab. Wa nakni bil mufrad huna wa fi babil jama' laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Wa in kana mudhafan aw majmu'an. Yang kita maukan dengan istilah mufrad di bab la ini atau di bab an-nida adalah apa saja yang selain mudhaf dan tidak pula syabihan bil mudhaf walaupun menunjukkan arti musanna atau jamak. Wa in kana mufradan aw jamak taksir buni al-fath. Jika isimnya berbentuk isim mufrad atau jamak taksir berarti mabni fathah karena ketika mu'rab dia fathah atau nasab. Nahwu rajulan hadirun, rajulan isimnya la, hadirun khabarnya. Wala rijala hadiruna, rijala isimnya la, hadiruna khabarnya. Wa in kana musanna aw jamak mudzakkar saliman buni al-ya. Kalau isimnya la yang mufrad tadi berbentuk isim musanna atau jamak mudzakkar salim maka mabni ya karena keduanya ketika mu'rab nasabnya pakai ya. Nahwu la rajulaini bidda wala qa'imina bis-suq. Rajulaini isimnya la, bidda khabarnya. Qa'imina isimnya la, bis-suq khabarnya. Wa in kana jam'a muannas saliman buni al-qat'i. Nahwu la muslimati hadiratun wa qadibun al-fath. Kalau berbentuk jamak muannas salim maka dimabnikan kasar karena nasabnya pakai kasar. Contohnya la muslimat hadirat. Muslimat isimnya la, hadirat khabarnya. Tapi kadang-kadang juga dimabnikan fathah. Jamak muannas salim ini dimabnikan fathah. La muslimatan hadirat. Saya kira topik. Pembahasan berikutnya tentang isimnya la dan hukum-hukumnya. Dilihat catatan matan al-ashurumnya. Ya. Ada kan? Hah? Nah. Coba dibaca. Isim la ada 3 macam. Pertama mufrad. Isim la yang terdiri satu kalimat bukan mudhaf dan pula musyabbah bil mudhaf.
Isim la yang mufrad mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Contoh la rajulun hadirun. Itu mufrad. Yang musanna la rajulaini hadirani. Jamak taksir la rijala hadiruna. La muslimina hadiruna. La muslimati hadiratun. Kedua mudhaf, yaitu mudhaf mu'rab dan nasab. La sahiba malin hadirun. Musyabah bil mudhaf, yaitu isim la yang berbentuk kalimah yang bersambung dengan ma'mulnya selain mudhaf ilaih dan silatul mausul. Isim la yang berbentuk musyabah bil mudhaf, mu'rab dan nasab. Contohnya la hasanan wajhu makruh. Terus la mahmudan khuluquhu makruhun. Terus Habis. Kabarnya lah. sudah. Baik, tadi isimnya lain pada tiga, ada yang mufrad, ada yang mudhaf, ada yang musyabah bil mudhaf. Dengan catatan yang persis seperti yang dalam matan al-Qur'an. Dan catat apa adanya nanti. Ya, salin. Yes. Ya, kalau punya ya, kopi. Supaya agak lama. Tapi ada tambahan untuk yang jamak muannas salim. Ya. Isimnya Allah yang mufrad yang berbentuk jamak muannas salim. Kadang-kadang mabninya mabni fathah, tidak mabni kasrah. Ya. Untuk isimnya Allah yang mufrad, isim la yang mufrad yang berbentuk jamak muannas salim itu kan mabni kasrah karena tanda nasabnya kasrah, ya kan? Nah, kadang-kadang juga mabni fathah. Ini dipakai dalam bentuk mabni fathah. Asalnya la muslimati hadiratun. Kadang-kadang la muslimata hadiratun. Itu tambahan. Dah, jelas. Adapun khobarnya la an-nafil jinsi, pembagiannya sama dengan khobarul mubtada. Jadi saling semua, tinggal taruh di khobarnya la an-nafil jinsi dan harus berbentuk nakirah. Kalau berbentuk apa ini? Mufrad. Kalau jumlah atau sifat jumlah yang enggak harus nakirah, ya. Nah, ini la raiba fi sifat jumlah khabarnya, ya. La ahada yakmalu al-yawm. Tidak ada seorang pun yang sekarang bekerja. Yakmalu khabarnya la dari jumlah. Itu dia, ya. Ismiyah gampang. La ahada jariyatuhu zahibatun. Tidak ada seorang pun yang budaknya kabur. Mati semuanya sedang di rumah budaknya, tidak ada kabur. Nah, pasang semua. Khobarnya lah an-nafil jinsi. Yang penting harus nakirah, ya. Kalau bentuk mufrad, kalau bentuk selain mufrad ya apa-apa, ya. Baik itu disebut jumlah ataupun yang jumlah isinya atau tidak. Saya dipasang, ya. Pasang sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah ahkamu la idza takarrarat.
Hukum-hukum belah jika disebut secara berulang. Nah, فإذا تقررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز من نكرة الأولى الفتح والرفع. Jika la disebut berulang, seperti contoh la haula wala quwata, maka nakirah yang pertama boleh dibaca fathah, berarti lainnya beramal seperti ini, dan boleh dibaca rafa, berarti lainnya tidak beramal sehingga jadi mubtada. Boleh dibaca la haula wala quwata, boleh la haula wala la haula wala quwata, boleh la haulun wala quwata. Boleh la haula wala quwata, boleh la haulun wala quwata. Fa in fatahtaha, jika nakirah yang pertama engkau fathah, berarti la ta'amal. Jaza misalnya adalah satu wujud. Maka nakirah yang kedua boleh dibaca tiga macam. Al-fath wa nasb wa raf'u. Berarti la haula wala quwata, boleh la haula wala quwatan, boleh la haula wala quwatun, boleh. Wa in rafa'ta nakiratal ula, kalau engkau rafa' nakirah yang pertama, jaza bin nakirataniyah wa jan ta'rafu wal fath, maka nakirah yang kedua boleh dibaca dua, ini rafa' dan fathah. La haulun wala quwwatun, la haulun wala quwwatun. Ya.
Semuanya sudah baik. Kata nggak sini. Baik, catat. Tikrarulah, atau pengulanganlah. Dan hukum-hukum. Ihmal. Kalau ihmal itu beramal. Jadi kalau fakta itu beramal, kalau apa berarti ihmal. Ihmal itu tidak beramal. Ya. Tolong catat dulu. Ya. Skemanya nanti. Ya. Pengulangan la, tikrarullah dan hukumnya. Pokoknya jikalau berulang sebutkan secara berulang maka nakirah yang pertama boleh dibaca dua. Yang pertama ialah al-fathah yang berarti la beramal. Yang kedua rafa yang berarti la tidak beramal. Bawahnya lagi, jika nakirah yang pertama dibaca fathah, maka nakirah yang kedua boleh dibaca tiga bacaan. Yang pertama ialah al-fathu berarti la beramal. Yang kedua an-nasbu berarti la tidak beramal dan menjadi atau. Yang ketiga arafu berarti la tidak beramal menjadi mubtada. Pokoknya jika nakirah yang pertama siapa, maka nakirah yang kedua boleh dibaca dua. Yang pertama dibaca rafa menjadi mubtada berarti la tidak beramal. Salah. Yang kedua dibaca al-fathu fathah berarti la beramal.
dengan skema sebagai berikut. Skemanya sampai sempurna. Punya kalau nggak paksa, berarti tidak beramal. Baik yang nakirah yang pertama atau nakirah yang kedua. Ya. Kalau beramal berarti jadi isimnya lah. Ya. Kalau tidak beramal, isim dibaca nasab, jadi nasab. Atau pada mahal isimnya lah. Ya. Yang nasab. Kalau sudah apa? Dijawab mungkin. Ya. Kalau nakirah yang pertama dibaca fathah, berarti nakirah yang kedua boleh dibaca tiga, boleh fathah, boleh nasab, boleh apa. Kalau nakirah yang pertama dibaca rapat, nakirah yang kedua boleh dibaca dua, boleh rapat, boleh dua. Ya, ini boleh. La haulun wala quwata. Sim. La berulang sama-sama punya kekuatan untuk beramal. Ya. Nah, di yang pertama ya kaitannya dengan la yang pertama, yang kedua ya kaitannya dengan la yang kedua. Ya. Ini pengulangan la dalam arti tetap beramal, ya. Kalau yang kemarin karena tidak memenuhi syarat sehingga la harus disebut berulang karena tidak beramal, lain lagi, ya. Nah, ini sama-sama punya kekuatan untuk beramal. Hanya saja cara membacanya ada kelompok seperti ini. Kalau nakirah yang pertama dibaca fathah, maka nakirah yang kedua berarti boleh dibaca tiga. Fathah, nasab, rafa. Kalau nakirah yang pertama dibaca rafa, berarti nakirah yang kedua boleh baca dua, rafa sama fathah. Kalau dibaca fathah berarti la itu beramal. Ini isim. Kalau dibaca rafa berarti tidak beramal, jadi mubtada. Kalau dibaca nasab berarti tidak beramal, jadi apa? Atau pada mahallah sebelumnya. Dah. Hah?
saya mabni fathah, kalau nasab tanwin. Ya. Kalau nasab tandanya tanwin. Kuwatan nasab, ya. Kalau kuwatan mabni fathah. Lain kalau mabni fathah sama nasab. Nasab itu bertanwin. Ya. Wala kuwatan atau kepada makhluk ya. Isim la ya. Yes. Belum. Ayo cepat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ahkam bismillah. Oh, nah, belum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in atafta ala bismillah walam tatakahu ala wajib farqul nakiratul ula. Wajada bil nakiratul al-afu wa nasbu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jika engkau mengatofkan sesuatu pada isim la dan la tidak diulang, maka nakirah yang pertama wajib dibaca fathah dan nakirah yang kedua boleh dibaca rafa dan nasab. Baik, catat. Atau pada isim la yang tidak berulang. Atau pada isim la yang tidak berulang. Judulnya atau pada isim la yang tidak berulang. Al-atfu ala ismillah alladzi lam tatakarrar. Atau pada istilah yang tidak berulang, yang bawahnya jika ada isim nakirah yang diatofkan
isim la yang tidak terulang, maka isim la wajib beramal. Maka la wajib beramal. Sedangkan isim nakir yang atau tersebut boleh dibaca rafa atau nasab. Contoh la haula wa quwwatun atau la haula wa quwwata. La haula, haula isimnya la yang beramal karena tidak terulang, ya. Beramal dan tidak terulang, wajib beramal, ya. Wa quwwatun, quwwatun atau pada isimnya la dibaca pen apa boleh dibaca nasab la haula wa quwwatan. Jadi sama-sama jadi atof, wa quwwatun jadi atof, wa quwwatan juga jadi atof. Nih, paham ya? Ya, atau pada isimnya la yang tidak terulang, maka nakirah yang pertama yang menjadi isimnya la itu wajib dibaca rukha karena la wajib beramal.